Wait, 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 wait. What the hell? Get up, get up. Judul jurnal yaitu Standarisasi Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, volume 1 nomor 1 oleh Anissa Larasati pada tahun 2023. Persoalan dari jurnal ini yaitu busung lapar sebagai akibat gizi buruk, fenomena bunuh diri karena kelaparan sampai rakyat kita makan nasi aking di beberapa daerah. Kini ada berita buruk dari Badan Pangan Internasional yang melaporkan bahwa saat ini kondisi pangan dunia sedang kritis. Cadangan pangan di pasar dunia mencapai level terendah sejak tahun 1980-an, mengalami penurunan hingga 5% dibanding kondisi tahun lalu. Kenyataan tersebut tentunya menjadi keprihatinan kita bersama di mana cepat atau lambat dampak ini akan terasa bagi masyarakat kita, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak kelangkaan pangan ini akan semakin menambah beban masyarakat semakin berat. Kelangkaan pangan secara otomatis akan berakibat pada kenaikan harga-harga kebutuhan dasar yang tentu sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji mengenai peraturan standar pangan rekayasa genetik bagi keamanan pangan Indonesia dalam mewujudkannya dengan kaitan keamanan pangan rekayasa genetika. Digunakan teori efektivitas hukum dan pemerintah melalui kementerian yang berwenang melakukan perumusan undang-undang yang mengatur tentang pangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini. Pendekatan yang juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, sifat penelitiannya adalah deskriptif, analitis, yaitu menjelaskan, menguraikan secara analitis berdasarkan teori, konsep-konsep, pasal-pasal, dan data-data yang relevan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori, doktrin, pendapat, dan bahkan pemikiran konseptual, serta dapat berupa pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan, buku, tulisan, karya ilmiah, serta karya-karya ilmiah yang lainnya. Melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan selanjutnya akan dipilih dan dipilah, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti dan disistematisasikan, sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa standarisasi keamanan pangan produk rekayasa genetika di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Proses memasukkan produk rekayasa genetika dari luar negeri juga diatur dengan ketat. Peraturan internasional seperti Protokol Cartagena juga berperan dalam mengatur keamanan pangan secara global. Saran yang diberikan adalah untuk membuat standar mutu pangan rekayasa genetika secara khusus guna menjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Kelebihan dari penelitian ini yaitu pendekatan yang komprehensif. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan yang yuridis normatif dan metode deskriptif analitis untuk mengkaji standarisasi keamanan pangan produk rekayasa genetika di Indonesia. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan-peraturan yang mengatur keamanan pangan produk rekayasa genetika. Yang kedua ada relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini penting untuk memastikan keamanan hayati dan mengatasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh produk rekayasa genetika. Dengan mengkaji regulasi keamanan pangan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan pangan masyarakat Indonesia.
Yang ketiga, rekomendasi yang konstruktif. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk membuat standar mutu pangan rekayasa genetika secara khusus guna menjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Yang keempat, analisis yang mendalam. Penelitian ini melakukan analisis yang mendalam terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur keamanan pangan produk rekayasa genetika, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi keamanan pangan dalam konteks rekayasa genetika. Kekurangan dari penelitian ini yaitu kurangnya analisis terhadap implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur keamanan pangan produk rekayasa genetika di lapangan. Meskipun telah dijelaskan secara yuridis normatif, namun belum ada pembahasan yang mendalam mengenai efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam praktiknya, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.